Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Kristina, saya NRP 10190400036. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem kontrol yaitu fotoresist power. Sebelum lebih jauh, saya menjelaskan beberapa alat-alat yang digunakan terlebih dahulu. Yang pertama ada Arduino Uno. Sebagaimana kita ketahui, dengan sebuah microcontroller kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Di sini saya menggunakan relay SPDT. Perlu diketahui juga, relay ini secara umum digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus. Pada relay terdiri dari dua bagian utama. Yang atas ini adalah bagian kumparan atau elektromagnet terdiri dari 3 titik. Dan bagian bawah ini terdiri dari dua poin, yaitu kotak poin atau disebut dengan saklar. Relay digunakan pada rangkaian kelistrikan dan umumnya mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, relay berfungsi untuk mengendalikan sirkuit dengan tegangan tinggi dengan bantuan signal tegangan rendah. Relay berfungsi untuk mengamankan relay berfungsi untuk mengamankan saklar dari arus yang besar. Yang ketiga, relay berfungsi untuk memperpanjang umur saklar. Yang keempat, relay dapat memperkecil terjadinya penurunan tegangan atau voltage drop yang menuju ke beban dengan listrik. Dan yang terakhir, penggunaan relay dapat mempersingkat atau memperingkas rangkaian arus dari baterai dapat langsung ke beban tanpa melewati komponen elektronika lainnya. Di sini saya menggunakan jenis relay SPDT. Relay tipe single pole double throw atau SPDT ini memiliki 5 kaki terminal. 3 kaki terminal digunakan sebagai kotak poin atau disebut sebagai saklar bawah ini. Ini ada 3 terminal. Dan 2 kaki terminal lainnya yang di atas ini ada 1, 2. Ini digunakan sebagai kontak poin. Dua kaki di atasnya itu digunakan sebagai kumparan elektromagnet. Saya ulang lagi, yang di atas ini digunakan sebagai kumparan elektromagnet dan yang di bawah ini digunakan sebagai kontak poin atau sebagai pole dan 2 sebagai throw. 2 sebagai throw, 3 sebagai pole. Kemudian di sini saya menggunakan lampu lit bulb atau disebut juga dengan lampu bohlam. Kemudian di sini saya juga menggunakan power supply. Secara umum, power supply merupakan perangkat keras yang memberikan atau menyuplai arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang searah atau disebut dengan DC. Kemudian di sini saya menggunakan kotak papan yang disebut juga dengan breadboard mount. Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus mensolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian lain. Kemudian di sini saya menggunakan potentiometer. Potentiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog, misalnya pengendali suara pada peranti audio dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Ini adalah potentiometer. Dan saya juga menggunakan LCD. LCD adalah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap frontlit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. LCD ini, atau disebut dengan liquid crystal display, berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. LCD yang digunakan pada praktik ini adalah LCD jenis 16x2. Dan kemudian di sini ada resistor. Resistor ini juga dengan hambatan
merupakan komponen elektronik pasif yang memiliki fungsi untuk menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronik. Kemudian yang terakhir ini ada fotoresistor. Fotoresistor sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika, seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya yang jika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on. Dan sebaliknya, jika sensor dalam kondisi minim cahaya atau cahaya dalam kondisi gelap, maka aliran listrik akan terhambat dan dapat dikatakan off. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang dibuat. Di sini ada include counts on signal in baud rate 9600, counts on signal in relay 2. Di sini juga ada liquid crystal LCD 876543. Ini menandakan bahwa kita menggunakan LCD dengan nomor 87654 dan sebagainya. Di sini. Kemudian ada void setup, pin mode, relay output, serial begin baud rate, LCD begin 16,2, LCD set cursor 0,0, LCD print kendali cahaya, LCD cursor 0,1, LCD print NRP saya 10190400036, delay 2000, dan LCD clear ini untuk membersihkan. Void setup perlu diketahui dijalankan pada saat sketch atau program Arduino mulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisiasi variabel, mendeklarasikan pin yang digunakan, menggunakan library, dan lain-lainnya. Variabel yang digunakan dalam fotoresistor ini, yakni sistem kendali cahaya. Nanti saat di start simulation akan muncul NRP dan keterangan kendali cahaya di bagian LCD yang saya gunakan ini. Kemudian di sini ada void loop. Void loop ini saya menggunakan in cahaya analog rate yang artinya saya menggunakan sinyal analog. Kemudian ada serial print cahaya, ada in persentase map cahaya 6, 679, 0 sampai 100. Serial print kecerahan, serial print persentase, serial print on persen ini menampilkan bahwa nanti dalam bentuk persen. Ada LCD clear untuk membersihkan, LCD set cursor 0,0, LCD print kecerahan, LCD set cursor 10,0, LCD print presentase, LCD set cursor 13,0, LCD print persen, LCD set cursor 0,1. Perlu diketahui, fungsi dari void loop ini itu dapat dijalankan apabila setelah fungsi stop sudah selesai dijalankan. Void loop bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Fungsi ini akan secara aktif mengontrol board atau papan Arduino baik membaca input atau mengubah output. Di sini di bawah ini if persentase ada keterangan bahwa if persentase lebih dari sama dengan 50 maka LCD akan menampilkan high. Kemudian serial print in high, digital write itu relay high, else LCD print normal, serial print in normal, digital write relay low, delay 5000, LCD clear. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pada program tersebut apabila sensor di angka lebih dari sama dengan 50 maka dapat dikatakan high. Apabila kurang dari 50 maka dapat dikatakan normal. Di sini saya akan melakukan start simulasi. Nah, di sini muncul di display saya muncul kendali cahaya dengan NRP saya dan di power supply juga muncul angka. Dan untuk menyalakan lampu ini kita harus menekan resistornya terlebih dahulu. Kita tekan, kemudian kita geser. Kita tunggu beberapa saat sampai lampu menyala.
Nah, ini. Kecerahan saya 99% yang artinya ini menandakan bahwa telah melebihi batas yang ditentukan, yaitu tadi. Batasnya kan lebih dari sama dengan 50, maka dapat dikatakan high. Nah, di sini di tampilan ini kecerahannya 99%, yang artinya ini menandakan high yang telah melebihi dari standar yang kita buat di pemrograman yang telah kita buat tadi. Yang telah saya buat tadi. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait praktikum sistem kontrol ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan, dapat Bapak sampaikan pada saat meet berlangsung bersama teman-teman, sehingga saya dapat mengkoreksi mana yang benar, mana yang salah dari praktikum yang saya buat secara mandiri ini. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.